Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita lanjutkan belajar kita mata kuliah rencana pembelajaran dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perencanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ya. Ya, yang dikenal dengan modul ajar. Modul ajar kurikulum Merdeka. Ya, kita pahami dulu tentang konsep modul ajar secara umum ya. Metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Nah, panduan mengajar ya, kalau dalam hal ini modul ajar ya, yang di, nah, ini, saya lupa menariknya ya. Nah, ya, artinya tidak sekedar dokumen yang runtut, yang sistematis, tapi juga diperhatikan kemenarikannya ya, faktor menariknya. Sehingga nanti bisa dikreasi ya, dengan berbagai cara ya, sehingga tampilannya secara tampilan menarik dan secara isi sistematis. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan belajar yang dikembangkan dari capaian pembelajaran. Jadi modul ajar ini merupakan implementasi dari bagaimana guru akan mencapai tujuan belajarnya, alurnya bagaimana. Dan tujuan pembelajaran ini dikembangkan dari CP ya, dari capaian pembelajaran yang sudah dirumuskan di dalam kurikulum sejarah. Yang di dalamnya ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga salah satu ciri khas dari kurikulum Merdeka adalah adanya profil merupakan dari tujuan CP. Nah, di dalam CP nanti ada. Nah, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik ya. Jadi, apa uh, di sekolah itu ada fase-fase ya, dari tingkat SD sampai sekolah menengah itu ada fase-fasenya ya, sehingga disesuaikan dengan fase atau tahapan siswa, perkembangan siswa ya. Kemudian pertimbangan apa yang perkembangan jangka panjang. Artinya modul ini nanti juga ada keterkaitannya ya dengan materi-materi berikutnya ya. Nah, sehingga ada apa tujuan jangka panjang ya, perkembangan jangka panjang yang ingin dicapai. Nah, guru perlu memahami ya konsep belajar ini ya, sehingga nanti dalam belajar ini akan ya tadi ya, karena disusun dengan menarik ya, akan lebih menarik ya, dan bermakna bagi siswa ya. Jadi pembelajaran yang menarik dan bermakna. Ya, ini kita sudah belajar ya, bagaimana yang pembelajaran yang bermakna bagi siswa ya. Ya, jadi sekali lagi modul ajar ini disusun dengan sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik ya. Nah ini fase atau tahapan perkembangan peserta didik sudah dirumuskan ya oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan berpulang sampai F. Ini fase pendidikan dasar sampai fase sekolah menengah atas ya. Ini adalah fase sekolah dasar ya ini. Dengan ini bagi apa guru-guru SD ya, fase dasar kelas 1 sampai kelas 6 ya. Kemudian untuk fase D ini 9 SMP. Sementara fase apa ambil ya kita jadikan patokan ya untuk apa fase perkembangan fase siswa fase E ini untuk kelas SMA kelas 10, fase F ini untuk kelas 11 dan 12. Nah, ini nanti kita uh, telusuri, berarti nanti kita akan buat modul ajar itu untuk kelas berapa ya. Dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Nah, ini kemudian komponen-komponen apa yang ada di dalam modul ajar itu. Nah, secara umum ada dan lampiran. Informasi umum terdiri dari awal, profil pelajar Pancasila, saran dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan ya. Ini informasi umum ya, nanti contoh modul ajar. Kemudian komponen IT ini ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna ya, pertanyaan panik ya, pengayaan dan remediasi, refleksi peserta didik dan guru. Nah, ini kemudian di lampiran ini ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik, kemudian ada bahan baca glosarium ya, istilah-istilah penting, dan daftar pustaka atau rujukan. Nah, ini komponen modul ajar. Guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Jadi membuat ya contoh-contoh modul ajar ya, atau mungkin di tingkat musyawarah guru atau MGMP misalnya ya, itu juga sudah membuat modul-modul ajar barangkali. Nah itu guru punya keluasan untuk mengembangkan gitu ya, bisa mengadaptasikan dari modul-modul ajar yang sudah ada. Nah, tentu disesuaikan dengan kondisi ya,
kondisi peserta didiknya, kondisi lingkungan sekolah. Ya. Nah, modul ajar ini dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Dalam menyusun ini diperlukan persiapan-persiapan ya, pembelajaran, komponen modul belajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Jadi dari komponen-komponen yang ada ini, guru bisa menambahkan mana kira-kira yang mungkin penting ya, perlu ditambahkan. Sekiranya itu penting dan sangat diperlukan komponen-komponen ini ada. Kalaupun mau ditambahkan, ya itu boleh ya, bisa ya, guru bisa menambahkan. Ya, baiklah kita bahas satu persatu. Yang pertama identitas modul, ini berisi tentang nama penyusun ya, berarti guru yang menyusun modul belajarnya, terus sekolahnya, institusinya ya, kemudian tahun jenjang sekolahnya, SD, SMP atau SMA ya, kemudian kelas berapa ya, kalau SMA ya kelas 10 sampai 11 atau 12 ya, dan waktunya kalau soal ini komponen identitas modul ya. Yang berikutnya adalah yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari soal awal ini merupakan ukuran seberapa dalam modul ajari itu pengetahuan atau keterampilan apa yang perlu dikuasai itu. Sehingga begitu mempelajari materi itu siswa sudah bisa langsung mengikuti ya. Tidak lagi meraba-raba, tidak lagi merasa harus menyesuaikan diri dulu ya dengan materi itu, tapi dia langsung bisa mengikuti ya karena sudah punya kompetensi awal ini. Ini miliki oleh siswa ya untuk mengikuti sebuah materi. Nah ini berikutnya adalah profil pelajar Pancasila. Ya. Ini ciri khas dari kurikulum Merdeka ya. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Jadi diisi atau di materi ya, ada muatan pelajar Pancasila ya, atau tercermin ada pelajar Pancasilanya, dan bisa juga di metode ya. Ya, metode yang diterapkan oleh guru itu di situ siswa dengan mengikuti metode itu akan memperoleh ya atau mendapatkan ya karakter atau profil pelajar Pancasila. Di dalam satu modul itu tidak harus mencantumkan semua profil pelajar Pancasila. Hanya bisa hanya profil pelajar Pancasila yang relevan, yang sesuai ya, dengan materi yang akan diajarkan. Ini modulnya apa? Profilnya ketua mahasiswa ya, berkebijakan belum ya. Ini profil Pancasila yang lengkap. Nah ini tidak harus semuanya dicantumkan dalam satu modul. Mungkin hanya beberapa karakter saja yang relevan dengan isi modul. Kalau tidak mencakup semuanya ya jangan dipaksakan ya, semuanya harus masuk ya. Ya hanya yang relevan saja dengan isi modul ajar yang akan dibuat. Ini profil pelajar Pancasila. Menunjang pembelajaran. Sarana menunjuk pada alat dan bahan yang digunakan ya. Sementara prasarana ini termasuk materi dan sumber bahan ajar ya, yang relevan ya. Jadi alat, bahan ya, yang tersedia di sekolah ya. Itu apa yang digunakan ya. Kemudian sumber belajarnya apa saja ya, yang tersedia misalnya ya. Nah, itu bukan sarana dan prasarana ya. Nah, ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik ya dengan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi termasuk sarana prasarana. Ya, teknologi yang mendukung ya kegiatan pembelajaran ini juga termasuk sarpras ya. Nah, ini itu saja ya materinya nih ya. Kemudian target peserta didik ya. Ini peserta didik yang menjadi target dari modul ini itu tipe peserta didik yang bagaimana? Nah, pada umumnya adalah tipe yang umum ya. Nah, artinya tipe yang siswa pada umum ya, atau tidak ada kendala dalam atau kesulitan ya dalam memahami materi. Kemudian peserta didik sehingga mereka memiliki gaya belajar yang terbatas atau gaya belajar yang satu tipe misalnya ya, gaya belajar audio misalnya ya, sehingga memiliki kesulitan dalam belajar ya dalam hal ini ya. Sehingga ya ini berarti tipe siswa yang atau peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Atau bahkan peserta didik yang sudah sampai pada tingkat pencapaian yang tinggi. Wah, ini dalam memahami materi ya. Mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi ya, coach ya. Ini sudah kita pelajari ya. Dan memiliki keterampilan kepemimpinan misalnya. Jadi siswa di kelas itu sudah sampai tingkat ini misalnya ya. Nah, ini tentu guru yang sudah memetakan ya bagaimana peserta didik ini ya, targetnya apa. Apa umum ya, yang bisa memahami materi pada umumnya ya, atau mengalami kesulitan belajar, atau peserta didik yang sudah pada tingkat pencapaian yang tinggi ya. Nah,
ya nanti di analisis ya, dan statistik di kelas itu ya akan diterapkan modul ini, diterapkan oleh guru ya, yang menggambarkan langkah-langkah yang sistematis ya. Ini dapat berupa model pelajaran tatap muka maupun jarak jauh ya atau daring ya, atau bahkan blended learning ya, perpaduan antara tatap muka dan daring ya, blended learning. Ini apa nanti yang dipilih ya, model apa ya? Ya misalnya kalau tatap muka ya model kalau di kurikulum Merdeka yang disarankan adalah problem based learning ya, dan project based learning misalnya PPL dan PCPL. Nah, itu misalnya yang diterapkan ya. Atau model pembelajaran yang dipilih ya, dengan tatap muka, dengan PPL atau PCPL. Nah, kemudian berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Ya, ini yang dirumuskan dari capaian pembelajaran ya. Ini ya tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting ya, dan dari pembelajaran yang harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen ya. Nanti tujuan ini akan bisa dievaluasi, dinilai di asesmen ya. Kemudian tujuan ini akan menentukan kegiatannya apa ya. Dengan rumusan tujuan itu nanti kegiatan pembelajaran yang cocok, yang relevan itu apa, sumbernya, sumber-sumber dayanya yang digunakan ya, termasuk bahan ajar ya. Kemudian kesesuaian dengan keragaman siswa, dan ya ini nanti metode asesmennya atau penilaiannya ya, itu nanti juga akan dipengaruhi oleh tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk pengetahuan yang berupa fakta dan informasi ya. Juga prosedur, pemahaman konsep, ya, pemikiran, penalaran, ya, keterampilan, kolaborasi, dan strategi komunikasi. Ini sudah kita pelajari ya, bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran ya dengan kata kerja yang operasional ya, dari yang tingkatan sederhana sampai kompleks ya, sederhana sampai yang rumit ya. Ini kemudian tujuan pembelajaran ya, sekali lagi ini rumuskan atau dikembangkan dari CP ya, capaian pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah uh, pemahaman bermakna ya. Ini masih komponen inti ya. Ini adalah informasi tentang manfaat yang akan diperoleh siswa ya setelah mengikuti pembelajaran. Jadi manfaat apa yang mereka dapatkan ya setelah ikut pembelajarannya. Dan itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut dengan pemahaman bermakna ya. Jadi siswa tidak hanya menguasai materi, tapi itu juga ada kaitannya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga materi itu menjadi bermakna bagi mereka. Ini pemahaman bermakna ya. Contoh misalnya ya, manusia bergenerasi untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuannya. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Ya, ini jadi misalnya mengapa manusia perlu berorganisasi ya? Materi tentang organisasi ya. Nah, dengan keterampilan berorganisasi ternyata itu bisa membantu ya memecahkan suatu masalah ya, atau mencapai suatu tujuan tertentu ya. Nah, misalnya siswa di sekolah apa ya ikut organisasi misalnya, atau materi-materi yang berkaitan dengan organisasi ya, itu apa kaitannya dengan kehidupan mereka sendiri. Nah, kalau mereka bisa merasakan manfaat itu, nah, berarti ini menjadi pemahaman yang bermakna ya. Pada berikutnya adalah pertanyaan pematik. Wah, ini adalah pertanyaan yang dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, curiosity siswa ya, kemampuan berpikir kritis ya, dari siswa ya. Pertanyaan pematik ini akan membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang bermakna ya, sesuai dengan tujuan pelajaran. Jadi pancingan lah kira-kira ya, pertanyaan pancingan agar siswa mulai bangkit rasa ingin tahunya ya, gairah belajarnya muncul ya. Kemudian rangsangan untuk berpikirnya sudah mulai bekerja ya, mulai proses berpikir ya, rasa ingin tahu ya, karena diberi pertanyaan oleh guru. Nah, ini pertanyaan matik ya. Nah, itu contohnya pada pembelajaran materi pengertian sejarah. Nah, ya. Nah, guru dapat mendorong pertanyaan pematik, apa yang kalian ketahui tentang sejarah? Wah, ini. Jangan siswa berpikir, sejarah apa ya sejarah ya? Apa yang selama ini sudah saya ketahui misalnya, sejarah begini-begini ya? Apa gitu ya? Saya berpikir ya. Dan kemudian setelah uh, apa menjawab pertanyaan dari guru tentang sejarah, ternyata masih kurang ya, masih uh, terbatas pemahamannya tentang sejarah. Nah, akhirnya akan semakin ingin tahu sejarah apa sih, sejarah apa ya, bagaimana yang disebut dengan sejarah. Itu akan terus ya memancing siswa untuk ingin tahu dan terus berpikir ya.
pertanyaan matematik. Nah, ini berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Ya. Ini ya yang pokok di sini ya. Ini berisi tentang langkah-langkah pembelajaran atau sering disebut dengan sintak ya, sintak pembelajaran. Nah, ini tergantung dari model pembelajaran yang dipilih ya, metodenya apa ya. Itu nanti akan berpengaruh ke ini kegiatan belajarannya ya. Nah, kegiatan belajar ditulis secara urut ya, sistematis ya, sesuai dengan waktu ya, memperhatikan waktu ya, yang tersedia ya. Nah, pada umumnya ini meliputi tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan ya, tahap inti ya, kegiatan inti pelajaran, dan penutup ya. Nah, di tiap tahapan ini semuanya siswa aktif ya, semua siswa aktif dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti maupun kegiatan penutup. Ya, semua siswa aktif ya, artinya tidak ada guru saja yang aktif ketika pendahuluan, guru yang aktif ya guru saja ya, terus inti baru siswa yang aktif ya, penutup guru lagi yang aktif. Ya semua tiga tahapan ini semuanya siswa ikut aktif ya, terlibat itu kegiatan kemudian asesmen ya. Ya ini untuk mengukur capaian pembelajaran. Nah, sudah tercapai belum belajar capaian belajarnya ya. Nah, ini sudah kita pelajari juga ya bagaimana jenis asesmen ya. Nah, ini asesmen itu bisa berdiri dari tiga jenis ya. Asesmen sebelum pelajaran atau sering disebut dengan asesmen diagnostik ya. Jadi bagaimana guru ingin mengetahui sejauh mana ya siswa memahami sebuah materi ya, itu sebelum pelajaran dimulai. Ini disebut dengan asesmen diagnostik ya. Ini biasanya pertanyaan pemantik tadi ya, itu juga bisa digunakan sekaligus sebagai asesmen diagnostik. Jadi dengan guru bertanya kepada siswa ya, tadi seperti pertanyaan tentang sejarah, apa itu sejarah, ini kan juga sekaligus bisa untuk mendiagnosis siswa ya, pemahaman mereka tentang sejarah. Nah, ini sudah bisa termasuk atau disebut sebagai asesmen diagnostik. Atau juga bisa secara khusus dirancang oleh guru ya. Sebelum pelajaran, guru membuat angket misalnya kuesioner ya, disebarkan ke siswa, siswa menjawab angket itu nanti akan diketahui dari angket itu. Oh sejauh mana sih pengetahuan siswa tentang materi ini misalnya. Itu bisa juga ya dengan asesmen diagnostik ya. Kemudian asesmen juga bisa dilakukan selama proses belajaran. Nah, ini yang disebut dengan asesmen formatif ya, asesmen for learning ya. Nah, jadi selama pembelajaran itu sudah bisa dilakukan assessment atau penilaian. Jadi misalnya pada saat kegiatan diskusi ya, nah itu si guru kan sudah bisa sambil menilai ya. Selama proses diskusi, guru mungkin bisa membuat uh, pengamatan ya, pedoman pengamatan untuk menilai siswa ya, mengassessment siswa ya. Nah, itu ada panduan observasinya ya. Nah, guru ketika siswa diskusi di dalam kelompok ya, guru tinggal mengamati ya, dan mengassessment ya proses yang terjadi selama diskusi ya. Nah, sehingga itu menjadi asesmen selama proses pembelajaran. Nanti itu menjadi patokan bagi guru untuk oh ini siswa ini begini, ya, siswa ini begini ya. Itu dari hasil observasi ya, pengamatan ya selama pembelajaran. Nah, bisa juga dilakukan pada akhir pembelajaran ya. Setelah pembelajaran selesai, nah, terus dites ya, dievaluasi ya, diuji ya. Ini yang disebut dengan uh, asesmen sumatif ya, setelah atau di akhir pembelajarannya. Ini asesmen ya, nanti dipilih ya, yang mana yang akan digunakan. Ini kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada siswa ya dengan capaian tinggi ya, agar mereka mengembangkan potensinya secara optimal ya. Jadi untuk pengayaan maka ya ini agar siswa mencapai tingkat capaian yang lebih tinggi ya. Ini bisa dilakukan pengayaan ya. Kemudian untuk remedi ini diberikan kepada siswa yang masih membutuhkan bimbingan ya untuk memahami materi ya. Ada proses remedial ya. Di siswa mengulang pembelajaran, mengulangi pembelajarannya agar lebih atau bisa lebih memahami ya materi yang diajarkan oleh guru ya. Sehingga nanti bisa mencapai ya, atau capaian belajar bisa tercapai ya dengan ada kegiatan remedial ini. Ini komponen remedial ya. Ya, berikutnya ada laporan ini. Nah, komponen terakhir laporan ya. Nah, pertama LKPD ini, lembar kerja siswa ya. Ini yang ya seperti apa ya,
LKS lah kira-kira ya, seperti LKS ya, lembaga kerja siswa ya. Ini bisa terbanyak sesuai dengan jumlah siswa ya, diberi siswa dan digunakan untuk untuk dijawab ya oleh siswa ya, LKPD ya. Kemudian bahan bacaan guru dan siswa ya, ini berisi materi ya, yang digunakan oleh guru ya untuk selama kegiatan pembelajaran ya, sehingga siswa dapat memahami ya materi ya pada saat pembelajaran dimulai maupun pada akhir pembelajaran. Ini bahan bahan ini LKPD ya, LKPD dan bahan ajar ini lampiran di sini ini untuk modul ya. Ya, kira-kira begitu isi modulnya ya secara umum ya. Kemudian dilengkapi dengan glosarium. Nah, ini tentu sesuai dengan materi ya. Materinya apa, terus istilah penting yang ada dari materi itu apa. Kemudian daftar pustaka. Artinya sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun modul itu. Itu apa saja. Nah, daftar pustaka. Ya itulah modul kurikulum merdeka. Apa yang baru dari modul ini ya, modul ajar kurikulum merdeka ya. Yang pertama adalah pengetahuan prasyarat, artinya kemampuan awal siswa tadi ya. Ini yang ada di dalam modul kurikulum merdeka ya, yang mesti dimiliki oleh siswa ya sebelum mempelajari sebuah materi. Kemudian pertanyaan matematik tadi ya, yang bisa sekaligus berfungsi sebagai asesmen diagnostik ya. Dan juga sesuatu yang baru ya. Dan pemahaman bermakna ya. Materi yang dipelajari itu punya keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa ya, sehingga siswa memperoleh sesuatu yang baru ya dari materi itu ya, sehingga menjadi bermakna bagi dirinya. Ya itulah kira-kira gambarannya ya, modul ajar. Nah, kemudian langsung saja kita contohkan modul ajarnya ya. Modul ajar. Nah ini sambil contohkan dari seorang guru yang sudah lulus PPG ya. Jadi ini contoh modul ajar dari seorang guru profesional ya, kalau sudah lulus PPG ya. Ini dari dari sekolah SMK Negeri 1 Tanjung Arab ya, Bu Nani Octavia. Ini untuk kelasnya ada kelas 10, berarti di SMA ya, SMA kelas 10, atau 2, nah, fase E berarti ya, karena SMA kelas 10, fase E. Nah, kalau kelas 11, 12 berarti fase F ya, ini fase E ya. Materinya adalah kerajaan-kerajaan hidup Buddha di Indonesia ya. Dan submaterinya ini, kemudian waktunya adalah 2 jam pelajaran. Nah, sebelum mempelajari kerajaan-kerajaan hidup di Indonesia, maka kompetensi awal apa yang perlu dimiliki oleh siswa? Nah, ini misalnya di sini dituliskan peserta didik sudah mengetahui ya perbedaan tempat ibadah Hindu dengan Buddha, kan mudah ini ya, kan sudah tahu, perlu tahu ini karena temanya adalah hidup Buddha. Maka tempat ibadah Buddha itu tempat ibadahnya apa? Kemudian negara-negara pusat agama Hindu dan Buddha, siswa sudah tahu. Ini perlu diketahui siswa, artinya ini sudah tidak dibahas lagi ya, dalam materi ini ya, karena siswa sudah mengetahui tentang pengetahuan awal ini atau kompetensi awal ini. Kemudian CP-nya, capaian belajarnya, ini juga diambil dari CP SMA ya. Nah, nanti kita lihat di CP-nya ini, jadi sesuai dengan materi ini, maka CP-nya adalah ini. Peserta didik memahami konsep dasar kerajaan hidup budaya. Kemudian dari CP ini diturunkan menjadi indikator ya, artinya dirumuskan dalam kalimat yang lebih konkret ya. Nah, misalnya ini peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisis peristiwa sejarah di Indonesia, kerajaan hidup budaya, dan mengenai nilai-nilainya. Nah, yang terkandung dalam peristiwa-peristiwa itu ya, dan dikontekstualisasikan dalam kehidupan masa kini. Ini indikatornya sehingga lebih konkret ya, lebih nyata ini indikatornya ya. Kemudian, nah dari sinilah kemudian baru ditentukan ke tujuan belajaran TP ya. Ini bersumber dari CP ya, bisa CP ini bisa diturunkan menjadi indikator ya, sehingga memudahkan kita untuk merumuskan tujuan belajaran.
Sehingga tinggal dirumuskan saja ini ya, mengurai lah dari CPD ya. Nah, karena temanya adalah kerajaan hidup budaya, ini, memahami asal mula hidup Buddha. Nah, ini. Menganalisis teori-teorinya, terus mengelola informasi, bagaimana proses masuknya, ya. Terus mengkomunikasikan proses masuknya, ya. Nah, bisa bisa mengkomunikasikan kepada pihak lain ya melalui presentasi bagaimana proses masuknya hidup Buddha. Membuat peta jalur, wah ini masuknya agama hidup Buddha ke Indonesia ya. Nah, ini sudah keterampilan ya. Kemudian menyusun hasil analisis dan pengelolaan informasi dalam bentuk laporan. Nah, ini juga sudah bentuk dalam bentuk psikomotorik ya. Ini lengkap tujuannya ya, ada aspek uh, kognitif ya, pengetahuan dan bagaimana siswa memiliki keterampilan mengkomunikasikan ya, dan membuat laporannya ya. Nah, ini sudah lengkap lah ya. Kemudian, nah ini profil pelajar Pancasila ya dimasukkan. Nah, ini berarti afektifnya nih ya. Profil pelajar Pancasila ya berkritis, kreatif ya, karena tadi membuat peta jalur ini kan perlu kreativitas ya untuk menyusun itu ya. Kemudian gotong royong, kerjasama berarti ya. Ini ada kerja kelompok untuk mengerjakan bentuk laporan ya, membuat laporan misalnya kerja kelompok ya. Ini berarti ya di dalamnya terkandung ya profil pelajar-pelajar ini. Kemudian pemahaman bermakna ini, ya, dia dengan mempelajari materi itu apa yang akan diperoleh siswa ya, yang bermakna bagi dirinya. Ya, ini pengaruh hidup Buddha akan membawa perubahan besar bagi kehidupan. Nah, artinya kehidupan masyarakat sekitar siswa, masyarakat Indonesia semua ya, itu ada pengaruhnya ke situ ya. Sehingga sampai hari ini masih kita jumpai ya, tradisi atau peninggalan-peninggalan ya, eh, masa-masa ini ya, masa hidup Buddha ya, dan itu bisa berpengaruh terhadap kegiatan di masyarakat. Nah, yang ya, tradisi yang bersumber ya dari agama hidup Buddha ini. Pemahaman bermakna ya, sehingga siswa ketika siswa menjumpai misalnya di masyarakat itu sebuah tradisi yang dilatar oleh agama ini, siswa oh ini itu ya sebuah tradisi atau kegiatan ya atau mungkin benda-benda ya, oh ini peninggalan agama hidup Buddha ya, oh ini ternyata ya. Nah, itu berarti siswa memiliki makna ya, bermakna bagi siswa. Kemudian targetnya adalah siswa kelas 10 reguler ya, reguler ya. Ada ya siswa pada umumnya ini ya, yang kondisi kelas yang umum ya. Kemudian metodenya ini menggunakan student center ya, ya ini ya SL. Kemudian metodenya adalah discovery learning. Discovery learning ini berarti nanti akan berpengaruh terhadap sintaknya ya, sintaknya ya, atau langkah-langkah belajarannya. Kemudian ini sumber belajarnya, medianya, ini sudah menggunakan teknologi ya, uh, uh, Google Drive, WA Group ya, ada video belajaran ya. Kemudian alatnya, alat atau bahannya ya ini dituliskan di sini. Nah, kemudian kegiatan belajarnya. Ini ya. Di dalam pendahuluan ini. Nah, ini guru salam, terus ya doa ya. Nah, ini mencapai tujuan belajarannya apa? Tadi yang dituliskan sudah, itu tinggal disampaikan ke siswa ya. Nah, kemudian pertanyaan matik. Nah, ini langsung disebut sini ya. Sekaligus sebagai asesmen diagnostik. Ya. Ini pertanyaan matik yang disusun oleh guru ini. Daerah mana di Indonesia yang mayoritas penduduknya agama Hindu? Nah, khusus manakah yang ada pernah dikunjungi oleh siswa ya? Yesus Hindu Buddha misalnya. Ya kan akan ketahuan, oh siswa sudah tahu ya daerah di Indonesia yang beragama mayoritas Hindu misalnya. Terus situs sejarahnya tahu ya, oh di sana di sini ada ya. Ini beda untuk mendiagnosis atau mengetahui ya kemampuan awal siswa ya tentang materi hidup Buddha. Dan langkah-langkah pembelajarannya karena tadi menggunakan discovery learning ya, ini wah ini tentu disesuaikan dengan uh, sintak di dalam discovery learning. Nah, ini nanti bisa uh, mengikuti ahli ya. Ada ahli yang merumuskan langkah-langkah discovery learning ya, kita bisa ikuti itu ya. Tinggal mengadaptasi dengan kondisi yang ada suka waktu ya yang tersedia ya. Ini langkah-langkahnya pertama guru beri stimulus ya dengan sebuah video, kemudian memberi motivasi ya dan pertanyaan-pertanyaan seputar video tersebut. Kemudian disinilah kegiatan discovery nantinya ya. Siswa dalam kegiatan kelompok nanti akan menemukan uh, sesuatu ya dari materi yang dibagi per kelompok ini. Jadi siswa akan menemukan atau mencari ya
teori-teori masuknya hidup Buddha ya, teori Brahmana, teori Ksatria, teori Vaisya, teori arus balik ya, ini semua akan dicari oleh siswa. Sehingga siswa menemukan sendiri ya teori-teori ini. Nah, ini jadi unsur discovery-nya di sini ya. Kemudian setelah itu siswa mengumpulkan informasi dengan membaca ya, jadi untuk melengkapi temuan siswa ya pada proses kelompok tadi bisa diperkaya ya dengan sumber-sumber dari internet ya, misalnya dari buku-buku ya. Kemudian mendiskusikan hasil temuan itu ya dan merumuskan kesimpulannya dari setiap teori tadi, kemudian mempresentasikan di kelas ya masing-masing kelompok. Setelah itu mereka kesimpulan nih, teori mana yang paling kuat? Wah ini dari teori-teori yang ada tadi ya. Dan bagaimana menghubungkannya dengan kondisi saat ini. Ini kontekstualisasi ya dari teori-teori dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Nah, ini berarti siswa sudah berlatih ya untuk menyimpulkan ya dari teori-teori itu mana yang lebih kuat. Nah, ini berarti keterampilan berpikir yang menganalisis ya, analisis keterampilan tingkat tinggi ya untuk ya menganalisis berbagai teori tadi ya. Kemudian membuat laporan diskusi. Jadi setelah diskusi selesai, kelompok itu masing-masing membuat laporan ya, laporan proses dan hasil ya. Prosesnya bagaimana, kemudian hasilnya bagaimana sampai tadi kesimpulannya, berikan kesimpulan. Dan dikumpulkan lewat atau dikirim lewat Google Drive. Wah, setelah kemudian penutup ini ya, kegiatannya refleksi ya. Jadi merefleksikan kegiatan belajar tadi, apa yang telah dipelajari oleh siswa ya, materi apa yang sulit, wah ini, terus apa yang ditemukan oleh siswa, teman-teman apa yang didapatkan oleh siswa ya. Dan sudah ya, ini pertanyaan-pertanyaan reflektif dari guru ya, ini bisa kemukakan pada saat penutup ya, ya sehingga ini bisa menguatkan ya apa capaian hasil belajar siswa pada pertemuan kali ini ya, dengan pertanyaan reflektif ya. Kemudian ditutup dengan doa oleh guru ya dan salam penutup. Ini kegiatan pembelajarannya, kemudian nah ini asesmennya ya, ini untuk asesmen formatif ini selama pembelajaran tadi ya, selama proses ini selama diskusi itu dinilai dan penilaian prestasi dinilai ya, dan penilaian laporannya juga dinilai. Nah, ini informatifnya ya, menggunakan asesmen formatif ya, penilaian selama pembelajaran dengan rubrik ya. Ini biasanya guru membuat rubrik ya, rubrik penilaian diskusi, prestasi dan untuk penilaian laporan. Nah, ini glosarinya apa istilah-istilah penting ya. Itu udah Brahmana, Ksatria, Waisa, harus balik ya, ini teori-teori ya. Terus tata pusaka. Nah, ini. Terus berikutnya ada lampiran ini. Nah, ini LKPD ya, lembar kerja strategik ya. Nah, ini adalah tadi ya tugas-tugas yang mesti dikerjakan oleh siswa ya. Ini dengan diskusi kelompok tadi ya, membahas teori-teori masuknya hidup Indonesia ini ya. Nah, ada pembagian kelompoknya. Terus ini format asesmennya ya ini. Oh, ini untuk keseluruhan formatif pilihan diskusi ini sudah dibuat. Nah, ini formnya sudah ada ya, sehingga nanti guru tinggal men-skor saja ya. Rubrik pilihan diskusi, misalnya siswa A, ini kerjasamanya bagaimana selama diskusi, aktifnya bagaimana, berapa skornya ya, ide-idenya ya, skornya berapa ya, sehingga nanti semuanya di total skor siswa ini berapa selama diskusi. Ini sudah penjelasannya ya, ada skor-skor itu sudah ada penjelasannya. Skor satu ini rendah berarti ya, kerjasamanya rendah ya, hanya kurang mampu bersama dengan teman lain kita diskusi ya, skornya satu ya. Nah, jika tinggi berarti mampu bersama dengan seluruh kelompok, semua kelompok itu semuanya bisa bersama dengan seluruh kelompok, skornya 4 ya, dan seterusnya ya. Ini keterangan dari ini tadi ya, poin-poin yang dinilai selama diskusi. Ini pengetahuan nilai ya. Nah, terus ini prestasi, nah, ini ada rubriknya juga ya. Jadi ketika siswa prestasi di kelas, kelompok itu juga dinilai. Siswa ini berapa ya pemahaman materinya ya, ketika menyampaikan materi atau menjawab pertanyaan itu kan bisa diketahui ya. Wah ini siswa paham ya. Bahasanya bagaimana? Menjawab pertanyaan atau mempresentasikan itu bagaimana bahasanya ya. Terus komunikasinya ya. Apa bisa diterima oleh siswa lain ya, mudah diterima atau sebaliknya ya. Itu juga dinilai ya presentasi. Ini penjelasannya ya untuk rubrik ini. Kemudian laporan. Jadi di akhir diskusi tadi siswa membuat laporan ya. Ini juga dinilai ya. Kreativitasnya, ketaturannya, referensinya ya ini sudah ada panduannya semua ya. Untuk assessment ya.
Terus bahan dasar, ya ini deh, nah, bahan dasarnya ya, materinya berarti ini. Ya, betul lah ya, contoh sebuah modul ajar ya. Ini dari mana kita ngambil capaian belajar tadi? Nah ini ya, ini materinya adalah hidup Buddha. Jadi dari mana kita mencari ini, rumusan ini? Nah ini bisa kita cari di capaian pembelajaran SMA ya. Nah ini ya. Nah inilah kita ya kalau belum punya dokumen CP SMA mata pelajaran sejarah ya cari ya. Ini eh, ya ini saya sudah punya ya CP-nya untuk mata pelajaran sejarah fase E dan F ya. Jadi tadi kalau tadi adalah materinya hidup budaya. Nah ini di dalam CP ini karena kelas 10 ya, berarti fase E, ya inilah CP-nya di sini tentang hidup budaya. Ini dari rumusan CP tadi di modul tadi diambil dari sini ya. Ustaz didik memahami konsep dasar kerajaan hidup budaya dan seterusnya. Itu kan persis sama dengan yang di modul tadi. Diambil dari sini ya. Fase E, ada dokumennya ya. Ini, jadi kita tinggal untuk dokumen capaian belajar mata pelajaran sejarah ya. Kita ini. Nah ini fase E dan F untuk SMA. Nah, ini. Ya itulah kita proses mengambil CP-nya ya dari sini ya dari dokumen ini. Ya begitulah kira-kira proses kita membuat modul belajar ya. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran ke yang lebih jelas kepada kita ya untuk menyusun modul belajar sehingga nanti ya ketika praktek pengalaman lapangan kita sudah bisa membuat ya modul belajar ya, sesuai dengan kurikulum mereka. Ya baik terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.